Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Waranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri bagian demi bagian, ya sedikit demi sedikit, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran untuk kita ambil sebagai pelajaran atau kita tadaburi, ya apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, untuk kemudian memperbaiki kualitas iman, ya, dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika kita meninggal, ya. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas ayat 1-5. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ulasan atau tadabbur surah An-Nazi'at dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, ya, di mana tema dari pembahasan, ya, ayat ini adalah sangkakala kehancuran dan kebangkitan. Jadi Al-Ustadz Dr. Syaiful Bahri, ya, memberikan judul di dalam buku beliau ini, ya, terkait dengan ulasan ayat 6 hingga ayat ke-12 sebagai peristiwa yang menggambarkan, ya, adanya sangkakala kehancuran dan kebangkitan. Jadi salah satu hal yang harus kita imani, yang wajib kita imani bagi seorang muslim adalah adanya hari kehancuran dan hari kebangkitan. Nah, ya. Jadi ada masanya nanti, ya, di dalam kehidupan umat manusia ini, ya, semuanya akan dihancurkan secara global, artinya menyeluruh, ya. Tidak ada sejengkal pun bagian di dunia nanti, ya, di bumi ini yang tidak dihancurkan Allah. Ya. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kapan waktunya, nah ini tidak perlu kita cari tahu, ya. Karena sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dan demikian juga di dalam hadis, ya, yang tahu kapan pastinya, tanggal berapanya, tahun berapanya, ya, kehancuran dunia ini atau kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kepo, ya. Nggak usah sibuk-sibuk, ya, nyari-nyari guru, ya, kiai, ustadz, ya, yang kemudian bisa, ya, menyebut tanggal dan tahun kapan terjadinya kiamat. Ya, Rasulullah aja nggak bisa nyebutin, ya. Tidak ada dalam riwayat hadis, ya,
yang mengabarkan Rasulullah menyebut ya kiamat terjadi tahun sekian. Tidak ada. Yang ada adalah hanya ciri-ciri atau tanda-tanda akhir zaman ya, dengan redaksi biasanya tidak la yakumus sa'ah ya, tidak akan terjadi kiamat begitu kalau belum ini terjadi. Nah, itu boleh dipelajari ya, sebatas pengetahuan. Dan jangan kepo ya, oh gitu nih kiamat udah dekat begitu ya, ini udah kejadian ya. Fokus aja lah ya ibadah. Yang justru yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau secara kalau kan kiamat itu ada dua ya, ada kiamat besar, ada kiamat kecil ya. Yang pasti dalam diri kita ada kiamat yang kecil itu ya. Kiamat sugro itu, yaitu kematian. Ya, setiap kita pasti akan mati. Walaupun kita nggak tahu secara pasti kita meninggal di umur berapa ya. Nah, tapi kan tandanya ada ya, tandanya kalau misalnya rambutnya udah mulai memutih ya, kayak saya ini, atau misalnya tandanya mata udah mulai lamur ya, udah nggak bisa ngeliat jauh lagi gitu ya, atau mungkin pendengaran sudah berkurang ya, kulit sudah mulai keriput ya. Nah, itu kan tanda dari Allah kalau kita sudah mendekati saat-saatnya mendekati alam dunia. Nah, maka tanda itu kemudian jangan diabaikan, tapi digunakan untuk memotivasi kita beribadah. Sama dengan tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan ya. Bukan untuk kemudian kita takuti, untuk kemudian kita dijadikan apa ya, jadikan sandaran agar kita kemudian jadi serba takut begitu, serba cemas ya. Enggak begitu ya. Karena kalau bicara kiamat kan dahsyat ya, kedahsyatan yang luar biasa ya, kegoncangan yang luar biasa ya. Wajar kalau orang takut begitu kan. Tapi yang disebutkan ya tentang tanda-tanda itu tujuannya itu tadi ya, agar kita kemudian termotivasi untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau takut ya mengalami goncangan yang dahsyat ya pada hari kiamat, maka perbaikilah diri. Ya, perbaiki kualitas iman, perbaiki kualitas takwa agar kemudian ya, kita dilindungi Allah dari merasakan hal itu. Nah, karena di dalam hadisnya memang ya, kiamat itu tidak akan dirasakan ya, kedahsyatan kiamat itu tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Ya, di menjelang terjadinya kiamat besar ya, kalau ada orang beriman itu diwafatkan dulu. Ya, setelah mereka wafat ya, tidak dijelaskan berapa lama jaraknya dari kewafatan orang yang beriman terakhir di muka bumi, barulah kemudian terjadi goncangan yang dahsyat. Jadi orang bertakwa tidak akan merasakan itu. Nah, kalau berbicara tanda-tanda kiamat ya motivasinya itu saja ya, agar kemudian kita bisa terdorong, tergerak ya, bersemangat untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang namanya kematian pasti akan kita hadapi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ayatnya begitu kan. Setiap yang punya nafas, yang punya jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Malaikat maut juga mengalami kematian ya pada masanya nanti. Padahal tukang nyabutin nyawa orang gitu. Tapi dia juga akan mati. Yang tinggal hanya Allah, hanyalah Allah yang maha kekal. Ya. Jadi semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang maha kekal, yang maha abadi. Nah, itu untuk membuktikan ya keabadian, kekekalan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya mati. Sampai malaikat maut juga mati gitu ya. Jadi siapapun orangnya gitu ya, seberapapun besar jabatan yang dia miliki, harta kekuasaan yang dia kuasai gitu, itu tidak akan bisa menghindarkan diri dari kebinasaan dan kehancuran. Ya, jadi kebinasaan dan kehancuran itu satu kemutlakan bagi semua manusia. Kalau merujuk kepada ayat yang saya baca tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian. Ya. Kematian itu kan dalam tanda kutip kehancuran ya, kebinasaan. Ya. Kita kalau udah mati kan hancur, masuk ke dalam tanah. Ya. Habis ya, dimakan oleh hewan-hewan tanah, yang kaya, yang miskin, ya, yang punya jabatan, yang tidak.
Pasti akan mengalami hal itu. Dan nah itu tadi ya, memang situasi ini sangat dahsyat dan menimbulkan rasa takut. Maka kalau berbicara kiamat, berbicara kematian, ya memang akan muncul rasa takut. Kalau kita bicara hadis Rasulullah SAW, bagaimana tentang maut, ya, bagaimana tentang kiamat, takut. Ya, pasti takut. Ya. Apalagi kita meyakini dengan sepenuhnya keyakinan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti akan terjadi. Ya, bukan omong kosong, gitu ya. Nah, itu pasti akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Bahkan orang yang itu tadi ya, punya jabatan tinggi sekalipun, orang yang sombong sekalipun, ya, kalau udah berbicara ya kematian, itu pasti gemeter juga gitu. Ya. Pasti takut juga gitu. Pasti ada pengaruhnya juga. Ya. Nah, maka dari itu kemudian ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyinggung bagaimana ya, hancurnya kehidupan dunia ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menghancurkan nanti. Ya, tidak peduli siapapun ya. Kalau Allah sudah marah itu akan dihancurkan. Ya, kiamat itu kan terjadi karena udah nggak ada lagi orang beriman. Ya, memang udah layak ya. Penghuni bumi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu yang terjadi pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kalau di zaman Nabi Nuh sifatnya lokal ya. Ada juga yang bilang global sebetulnya. Tapi kan bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam minta kepada Allah agar semua orang yang kafir itu dibinasakan. Ya, karena orang kafir itu tidak akan menambah kebaikan di alam dunia ini gitu kan. Dan itu Allah kabulkan sehingga terjadilah banjir bandang ya melanda dunia. Ya, mati ya, kecuali orang-orang yang beriman atau mengikuti Nabi Allah Nuh. Sampai orang yang disayangi Nabi Allah Nuh alaihissalam ya, putranya, ketika dia berpihak kepada kekafiran ini tidak bisa diselamatkan. Nah, ya. Ketika kita berbicara kiamat nanti, kalau itu terjadi ya, ketika kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu Allah penuhi ya. Nah, ini kita sudah bisa melihat gambaran ya. Melihat gambaran ya, kalau bicara kiamat mah ya, kalau mau menerawang gitu kan. Ya lihat aja bagaimana kalau ada musibah ya seperti gempa bumi atau tsunami itu yang dahsyat ya. Ada banyak orang yang merasakan bencana alam seperti gempa bumi atau juga mungkin gunung meletus ya. Itu mereka kalau survive ya cerita ke orang, aduh sepertinya saya merasa ini sudah kiamat. Ya. Rata-rata ceritanya gitu ya. Padahal itu baru skalanya yang lokal ya. Hanya beberapa daerah. Tapi ketika ditanya ya, apa yang dirasakan, mereka merasa seperti kiamat. Ya apalagi kalau kiamat beneran. Kalau terjadilah kiamat yang Allah janjikan itu, maka kemudian tidak ada yang sanggup menahan ya, tidak akan sanggup ya, secanggih apapun teknologi yang dibikin oleh manusia. Kalau Allah sudah memutuskan inilah saatnya dunia dihancurkan, maka tidak akan ada bisa ya, kekuatan manapun ya yang menahan itu, karena dialah Allah sumber kehidupan. Ya, kalau sang pemberi kehidupan ini sudah mengatakan oke, ini waktunya di shutdown, ya udah ya, siapa yang bisa nolak. Ya, apalagi kita adalah makhluk yang sangat kecil ya, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam salat kita sebut Allahu Akbar, ya Allah yang maha besar. Maka kalau kiamat itu terjadi ya, itu itu momen di mana Allah menunjukkan siapa yang sanggup melawan kekuasaan Allah. Tidak ada. Semuanya yang sombong-sombong, yang ngaku Tuhan begitu ya, itu hancur sehancur-hancurnya.
Tidak ada yang bisa bertahan. Karena saya bingung sama orang-orang yang sombong, ya, sombong, apalagi kemudian membuat kesimpulan tidak ada Tuhan di alam semesta ini, gitu kan. God is dead misalnya. Ya. Bingungnya apa? Ya, dikasih bencana dikit aja udah kewalahan gitu. Ya, udah nggak bisa ngelawan. Ya, tapi bisa punya kesimpulan seperti itu. Nah ini kan luar biasa aneh. Ya. Nah, kalau ada orang begitu maka pertanyaannya nggak malu apa? Gitu. Ya. Dan nanti ya orang-orang yang durjana, orang-orang yang sombong, ya, yang mengklaim dan mengkampanyekan bahwa apa yang ada dalam Quran itu hanya hayalan, cerita aja, fiksi begitu ya. Itu bualan-bualan aja ya, nggak ada itu misalnya. Maka ketika saatnya terjadi, jangankan kiamat besar nanti, ketika kematian dia aja tuh pasti Allah tunjukkan ya, bagaimana kedahsyatan goncangan ya, di dalam saat kematiannya gitu. Terbelalak mata gitu ya, karena baru lihat ternyata memang apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar ya, surga neraka itu ada gitu. Nah, ini kan luar biasa ya. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguraikan dan merinci ya, bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tarjufur rajifah. Ya, sesungguhnya kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Ya, tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua. Ini gambaran detail ya. Qulubu yauma idzi wajifah, dan hati manusia pada saat itu ya, sangatlah takut. Ya. Absaruha khasyah, ya. Dan pandangan manusia ketika itu tunduk semuanya. Jadi ini satu bocoran ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang bagaimana situasi manusia ketika terjadinya hari kiamat ya. Dalam konteks ini tentu bicaranya kiamat kubra ya, kiamat yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita pada hari itu nanti ada momen di mana sebelum kiamat itu terjadi ya, ada yang disebut dengan tiupan yang pertama. Jadi ada nanti suara ya, nggak tahu dari mana sumber suaranya yang sangat dahsyat dan itu menggoncangkan alam semesta. Suara itu kan punya energi ya. Kalau yang sahabat Edrim yang pernah lihat mungkin kan bagaimana suara tenor apa gitu ya, penyanyi seriosa atau apa gitu ya, yang nadanya tinggi itu bisa memecahkan gelas. Penyanyi tenor itu dianggap hebat ya, kalau dia teriak ya, kemudian gelas di depannya bisa pecah. Hebat tuh ya. Jadi memang ya ini untuk melogikakan apa betul nanti akan ada alam, ada suara ya, suara sangkakala gitu ya. Suara yang bisa menggoncangkan alam ya ada, ya buktinya itu ya. Dengan suara manusia aja gelas bisa pecah. Atau yang lagi tren tuh kalau di kampung-kampung ya ada yang bikin sound system ya, sound system ada acara apa sih kayak acara dangdut keliling begitu lah. Itu bikin sound system di truk gitu, ditumpukin sound system. Kemudian style musik itu suara ngebassnya sound system itu aja bisa menggoncangkan kaca, bahkan kalau temboknya rapuh itu bisa goyang. Ya, kalau speaker itu dihadapkan ya, sound systemnya dihadapkan ke rumah ya. Nah, itu menggambarkan bahwa memang ada suara ya. Itu bukan, jadi suara sangkakala ini bukan hayalan ya. Akan ada suara yang bisa menghancurkan alam semesta, ada. Nah, sumbernya dari mana ya gitu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana sumber suara itu, dari proses apa sumber suara itu tidak dijelaskan, tapi akan ada ya. Suara pertama yang menggoncangkan alam ya, ketika suara itu terdengar kaget ya, kagetlah ya seluruh manusia ya, bahkan Allah sebut ya
Di dalam ayat yang ke-7 ke-8-nya qulubu yauma idzi wajifah. Ya. Hati setiap orang yang masih hidup ketika itu terkejut, takut, kaget, karena nggak biasa-biasanya itu ada. Ya, fenomena alam yang kemudian mengejutkan ya, karena selama ini berpikir tidak mungkin ya itu ada, ternyata ada ya. Ya, kita dengar suara bom, suara ledakan gas tabung 3 kilo aja kita takut kan. Punya petasan ya, atau punya kembang api yang tahun baruan biasanya lagi ramai. Kadang anak-anak itu takut juga ya. Jadi dengar suara geledek aja ya. Suara apa namanya? Suara petir ya. Itu udah kewalahan ya, udah takut kita. Lagi nyantai-nyantai tiba-tiba ada petir, kemudian ada suara gemuruh ya, apa namanya? Wah, itu takut kita. Dan ternyata suara itu ada gitu. Nah, nanti akan muncullah suara itu juga. Cuman skalanya lebih masif ya, dibandingkan suara petir atau apa namanya gemuruh ya. Geludug ya kalau kata orang Betawi ya. Nah, tidak hanya sekali suara itu, tapi ada tajbawah radifah ya. Tiupan yang pertama itu kemudian diiringi oleh tiupan yang kedua ya. Maka digambarkan pada hari itu qulubu yauma idzi wajifah absaruha khasyah ya. Pada waktu itu hati manusia semuanya dilanda oleh rasa takut dan semua pandangan manusia itu kemudian tertunduk. Ya. Jadi mungkin ya kalau kita gambarkan momennya ketika itu, nggak tahu mungkin kayak tahun kapan, zaman apa gitu ya. Ya bisa jadi Al-Quran itu hanya tinggal manuskrip, manuskrip kuno, ya, manuskrip kuno yang orang membacanya sebagai buku sejarah. Ya, dulu ada satu buku ya yang apa namanya digunakan dipakai oleh orang ya yang menamakan diri sebagai kaum muslimin ya, mereka mengimani kitab ini sebagai firman Tuhan. Ini saking udah nggak ada orang beriman itu Al-Quran itu dijadikan dimuseumkan dan sebagai catatan sejarah. Nah, ceritanya disebut dalam Quran begini ya, gitu ya. Tapi mereka menganggap itu hanya sebagai catatan sejarah, ya, hanya sebagai buku yang apa namanya yang pernah pernah digunakan dan itu menjadi sebatas ya sejarah aja. Itu ada orang yang dulu pernah memakai kitab buku ini ya, sebagai buku suci gitu. Nah nanti ya begitu saatnya tiba ya terkejut itu mereka yang tahu, yang pernah dengar bahwa di dalam kitab, bahwa buku yang di dalam buku yang diimani oleh Islam dulu ternyata memang ada yang namanya kiamat dan kehancuran, ada suara yang menggelegar begitu ya. Dan ternyata itu terjadi. Ya, maka semuanya pandangannya tertunduk ya, menyesali apa yang sudah mereka ingkari. Ya, satu tiupan saja ya, kalau kata Ustaz Dr. Syaiful Bahri di sini ya, maka semua yang ada di alam semesta menjadi sirna, tidak berbekas ya. Kemudian disusul lagi satu tiupan, maka semua yang binasa itu ya itu akan segera dibangkitkan dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Zat yang melindungi para kaum yang tertindas dan terzalimi, berkuasa dan mampu berbuat apa saja terhadap apa yang terhadap para durjana. Itu semuanya nanti ketika sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan yang pertama, maka kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua. Ketika tiupan yang kedua itu kemudian terjadi ya, dibangkitkanlah semua manusia. Nah, disinilah ya ketakutan ya yang hakiki mulai dirasakan oleh seluruh manusia. Ya, ketakutan yang hakiki ya. Kita ya mungkin di dunia ini pernah ngerasa takut kan, takut nggak makan, takut ini, takut itu, ya, takut suami begini begitu, takut anak begini begitu. Ya. Ada ketakutan itu. Itu kan ketakutan itu rasa yang tidak nyaman lah, ya. Tidak ada orang yang suka dengan rasa takut. Maka ya, itu akan dirasakan oleh manusia.
ketika tiupan yang kedua. Kenapa? Nah, udah mulai terbayang tuh ya, bahwa ternyata ya terutama ini bagi orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang selama ini merendahkan Al-Quran, yang menganggapnya sebagai dongeng saja, itu pasti kaget. Oh, ternyata ada ya apa yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu. Oh, mungkin orang yang dulu pernah bergaul dengan orang Islam gitu ya, lalu kemudian dia dengar cerita, kami orang Islam ini meyakini akan ada begini-begini. Dia nggak baca Quran tapi dengar dari orang Islam. Begitu harinya terjadi, mereka kaget, ternyata memang kiamat yang dijanjikan, yang dia dengar dulu itu terjadi. Bahkan saking dahsyatnya ya situasi saat itu ya, bagaimana cemasnya dan takutnya manusia menghadapi hari berbangkit ya. Kan setelah kiamat itu hancur semua, lalu kemudian ada namanya hari berbangkit ya. Setelah tiupan sangkakala yang kedua ya, tiupan yang pertama menghancurkan, maka tiupan yang kedua membangkitkan. Nah, orang-orang yang baik sekalipun ya, yang di dunianya berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tapi ketika berbicara dahsyatnya ya, ketakutan hiruk pikuk ya, pada hari berbangkit itu ya, maka orang yang baik sekalipun ya, pada hari itu merasa berat ya, karena memang saat itu ya ada saat di mana manusia dibiarkan bingung, dibiarkan bingung ya, tidak tahu kemana dan mau ngapain. Tapi jelas kaget, perasaan udah mati kok hidup lagi gitu ya. Ya orang kemudian punya kesimpulan masing-masing ya. Nah, hanya orang yang Islam, orang yang beriman yang paham bahwa kita sedang menunggu di mana masanya Allah Subhanahu wa taala akan ya, memberikan vonis ya. Apakah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu begitu pun masih ya, orang-orang yang beriman pun masih khawatir ya, karena kalau kita baca bagaimana di dalam surah Nabawiyah ya, kekhawatiran para sahabat yang mulia ya ketika hari kiamat itu nampak sekali. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sering ya, kata Sayyidah Aisyah itu, dan kata sahabat-sahabat yang tiba-tiba suka menangis ya. Kalau ditanya kenapa, beliau merasa khawatir di hadapan Allah nanti. Sayyidina Umar Ibnul Khattab juga sama itu. Kalau udah ingat kiamat gitu, udah ingat hari berbangkit itu gelisah, khawatir, nangis ya. Karena beliau mengatakan tidak bisa membayangkan, padahal beliau kata Rasulullah ya termasuk orang yang dijamin ya, dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ketika ya membayangkan bagaimana nanti pas hari kiamat, ada kecemasan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami ya. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas kemudian durhaka ya, jelas-jelas dia pendusta, jelas-jelas dia meremehkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sekalipun mereka di dunia dulu nggak takut gitu ya. Kan sebetulnya problem kerusakan atau kriminalitas ya, kejahatan yang terjadi di dunia sekarang ini kan dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya rasa takut kepada Tuhan sebetulnya. Karena cuma rasa takut kepada Tuhan lah yang kemudian bisa menghambat orang untuk melakukan kejahatan. Kalau rasa takut kepada yang lain bisa diakalin. Takut kepada polisi ada masa lengahnya gitu kan. Takut kepada undang-undang ya, undang-undang kadang-kadang bisa diakalin gitu ya, di negara-negara yang ya, negara-negara yang masih ya penegakan hukumnya belum kuat ya. Ada celah ya, untuk kemudian mengubah itu. Ya, ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala masih bisa diakal-akalin untuk kemudian dihilangkan, tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini ya, efeknya dahsyat ya. Karena Allah itu nggak bisa diakal-akalin gitu ya. Dia menguasai alam semesta. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan ya dia tidak akan merasa
leluasa untuk melakukan kerusakan, tidak akan mau untuk menjadi durjana, tidak akan mau menjadi orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerusakan di bumi, gitu kan. Nah, orang-orang yang nggak punya rasa takut sekalipun di alam ketika hidup di dunia, pada hari itu nanti ya, dia akan merasakan ketakutan. Nah, bagaimana takutnya dulu ada tuh ya di Cina ya, dalam sejarahnya ya, kaisar yang menguasai seluruh Cina ya. Lalu kemudian ya, disebutkan dalam catatan sejarahnya tidak ada yang dia takuti lagi ya. Jadi nggak ada kerajaan orang yang ditakutin lagi, tapi ternyata dia takut mati. Nah, ya. Ada juga yang ditakutin gitu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, akan lebih-lebih lagi ya, ketakutan pada hari itu akan dirasakan oleh orang-orang yang selama di alam dunia ya memang kerjaannya nyinyir ya. Nyinyirin atau nyindir-nyindirin apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, apa yang disebut di dalam hadis. Ya, orang-orang kan ada ya, apalagi kalau kita di zaman sekarang aktif di medsos ya. Itu banyak banget orang-orang yang kerjaannya begitu ya, bahkan mungkin dibayar kayaknya ya, ada yang bayar itu. Menyinyiri, menyindiri orang-orang yang selama ini konsisten untuk beriman dan menegakkan syariat ajaran Islam. Ya, orang Islam anti dengan riba, dinyinyir-nyinyirin, hidup nggak mau riba, udah jangan pakai duit belanja itu ya, barter aja gitu, nyinyir itu ya. Ada yang begitu modelnya. Kalau nggak mau kena riba ya udah jangan pakai duit belanjanya, duit itu kan riba, produk bank gitu ya. Nah, itu kemudian ada yang model-model begitu. Nah, orang-orang yang kayak gini ya, kalau itu akan lebih besar lagi rasa takutnya dan kekhawatirannya ketika menghadapi kenyataan ternyata di yaumul mahsyar ya, hari berbangkit itu ternyata ada. Yang selama ini mengolok-olok ajaran Al-Quran, yang merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan umatnya, pengikutnya, maka pada hari itu dia akan merasakan ketakutan 2 kali lipat, yaitu berkali-kali lipat dibandingkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang beriman aja ada rasa khawatir ya, pada hari itu, apalagi kemudian orang-orang yang jelas-jelas di dunianya membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pada ayat yang ke-10 dan ke-11 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah. Orang-orang yang kafir itu, ini beralih ya cerita kita ini kepada orang-orang yang kafir. Objeknya ini orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang kafir itu berkata, inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang dulu lagi? Perasaan kita udah mati deh, gitu ya. Ya. Tapi kenapa kok sekarang kemudian kita bangkit lagi? Ya. Kayak normal lagi begitu ya. Apakah kita akan kayak dulu lagi? Nah, ya begitu. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur ya. Ya, padahal ya berbicara sunnatullahnya, bukan ya. Berbicara fakta saintifiknya begitu kan, manusia mati masuk tanah hancur ya. Tidak ada yang tersisa dari tulang belulang dia gitu ya, dari tubuh dia tuh kalau udah masuk ke dalam tanah. Apalagi mungkin kalau yang dibakar ya, atau ada yang model pengebumiannya itu ada kalau nggak salah tuh saya lupa nama kepercayaannya, itu jenazahnya nanti ditaruh di atas bukit ya. Ya, kemudian di situ nanti dibiarkan burung-burung kondor burung bangkai itu memakan jasad dia. Nah, ini kan semuanya udah masuk tuh ke dalam perut burung-burung itu. Apakah kemudian itu juga akan dihidupkan, bangkit lagi? Ya. Itu pertanyaan dia. Perasaan udah masuk ke dalam tanah saya ini gitu kan. Saya ingat banget si A, si B saya nguburin begitu kan. Tapi kok dia muncul lagi sekarang?
Apakah kemudian kita akan dihidupkan lagi padahal kita sudah hancur, sudah dikubur? Nah, itu sebetulnya ya redaksi itu ya adalah cibiran dan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya, yang ketika di dunianya menghina Rasulullah SAW dan juga sahabatnya, pengikutnya ya, yang berbicara tentang bagaimana adanya kehidupan akhirat ya. Ada orang-orang yang nyinyirin ya cerita-cerita kita tentang kehidupan di alam barzah ya, kehidupan di alam akhirat nanti ya. Ada yang nyinyirin bidadari ya. Orang Islam itu bidadarinya banyak, ada yang nyinyirin itu gitu ya. Dan ini nanti ya, akan membuat mereka menjadi terbelalak ya, bingung sebingung-bingungnya, takut setakut-takutnya gitu tentang bagaimana kehidupan yang akan mereka alami. Maka kemudian ya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menegaskan qalu tilka idzan karratun khasyirah ya. Mereka berkata kalau demikian itulah itu adalah satu pengembalian yang merugikan. Pada akhirnya kemudian mereka menyadari mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas rugi. Ya, dulu di dunia ya enggak merasa rugi ya, bahkan mungkin merasa bangga ya, sudah menganggap berhasil menjadi bagian dari orang yang merubah mindset yang salah gitu ya. Ngapain mikirin akhirat, nggak ada akhirat itu misalnya begitu ya. Dan dia merasa bangga begitu, apalagi kalau sudah ada yang berhasil dimurtadkan begitu ya, diselewengkan dari pikirannya benar lalu kemudian jadi ngaco begitu ya, jadi punya pikiran yang aneh lalu kemudian dia berbangga dengan itu ya, merasa menjadi bagian dari perbaikan. Kan prinsipnya orang yang ingkar kepada Allah itu kan itu ya, mereka merusak tapi merasa memperbaiki, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah gitu ya. Mereka merasa melakukan kebaikan, yang melakukan perbaikan, padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kerusakan, dan itulah yang mereka rasakan. Maka pada akhirnya mereka punya kesimpulan, oh kalau begitu habislah kita, bahasa kita ya, habis sudah ya, habis. Kalau udah begitu kan pasrahnya nggak jelas ya. Ya persoalannya nanti di sana itu tidak ada kematian lagi, alamnya adalah alam yang abadi, alam yang tiada ujung, yang pada akhirnya kemudian orang-orang yang bergelimang dengan dosa ya, tidak punya tabungan kebaikan ya, yang bisa diandalkan ya, untuk menghadapi hari itu, ya udah kelimpungan ya. Nah inilah yang kemudian harus kita ambil ibrah, ambil pelajaran ya, kita tadaburi agar kemudian kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang itu. Kita tidak ingin menjadi bagian dari kelompok orang yang Allah sebut tadi itu ya, yang mengalami rasa takut yang luar biasa ya, karena itu tadi keterkejutan mereka tentang fakta yang selama ini mereka ingkari. Ya, kita jangan masuk ke dalam barisan mereka, golongan mereka. Ya, sebaliknya kita harus menjadi opposite-nya ya, menjadi kebalikan dari mereka. Kita mengimani dengan sepenuh hati apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya, ulasan terkait dengan surah An-Nazi'at ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 ya, dengan tema sangkakala kehancuran dan kebangkitan ya. Dan di sini ya mudah-mudahan ya, kita bisa mengambil ibrah ya, sebagaimana yang saya uraikan tadi ya, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan mendapatkan ketenangan ya, naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu adalah hari yang sangat dahsyat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.